Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, ayat ini merupakan sebuah tantangan dan sekaligus peluang. Mengapa tantangan? Karena memang bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir, yang tadinya nenek moyangnya Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menyembah kepada Tuhan, lalu dalam waktu kurang lebih 400 tahun kembali keluar dari tanah Mesir dan dipanggil kembali keturunan Abraham, Ishak dan Yakub untuk masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian ternyata tidak semudah ketika Abraham memulai misi Allah di tanah Kanaan. Karena waktu Abraham datang ke tanah Kanaan, dia bersama dengan istrinya Sarai dan diikutkan juga Lot. Tidak ada peperangan memasuki tanah Kanaan. Tidak ada kekuatan yang cukup untuk menaklukkan tanah Kanaan karena hanya Abraham. Lalu janji Tuhan kepada Abraham bahwa tanah yang dijanjikan itu menjadi tanah bagi keturunannya. Ratusan tahun kemudian, ketika sudah ada Ishak, ada Yakub, ternyata tidak juga dikuasai tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan. Setelah 70 orang keturunan Israel pergi ke Mesir, dan di Mesir hampir 2 juta orang, baru kemudian disuruh Tuhan melalui Musa untuk keluar dan menjalani proses pembentukan sebagai umat Tuhan di padang gurun, baru memasuki tanah Kanaan kembali. Yang berbeda, ketika orang Israel yang lebih dari 2 juta itu masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan untuk menduduki dan menguasai. Dan kenyataannya memang terjadi peperangan. Peperangan untuk menguasai, menduduki, dan menempati tanah Kanaan. Atas perintah Tuhan, 7 suku yang barbar dan liar itu diperintahkan untuk Yosua menaklukkan wilayah Kanaan dengan perang. Mengapa demikian? Karena memang Musa yang memimpin dari Mesir ke tanah Kanaan tidak sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai ke tanah Kanaan itu Yosua dan Kaleb. Yosua yang menjadi pemimpin. Tetapi kenyataannya, waktu peperangan berlangsung, Yosua tidak sepenuhnya bisa menguasai dan menaklukkan daerah Kanaan yang sudah dibagi ke dalam wilayah 11 suku. Karena suku Lewi tidak mendapat bagian wilayah. Suku Lewi hanya ditempatkan di tiap-tiap suku, Yehuda, Binyamin, Ruben, Simeon, Efraim, Naftali, dan sebagainya. Itu hanya kota-kota saja diberikan suku Lewi kota untuk perlindungan. Jadi waktu usia peperangan itu kurang lebih 40 tahun, ternyata Yosua belum bisa menaklukkan semua. Memang Israel sudah berada di tengah-tengah tanah Kanaan, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, tapi Yosua sudah lanjut usia, belum juga bisa menaklukkan tanah itu. Sementara Tuhan sudah mengatakan harus taklukkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada 3 hal. Pertama, kemungkinan adanya sinkritisme. Artinya kepercayaan orang Israel kepada Yahweh, kepada Tuhan dengan pengaturan firman dan hukum Taurat, itu bercampur dengan keyakinan kepercayaan orang-orang Kanaan melalui perkawinan.
melalui kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kalau tidak jelas mau bertindak seperti apa orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadi sebuah upaya untuk menghancurkan suku bangsa yang lain. Sehingga hanya Israel saja yang tinggal. Padahal yang disuruh Tuhan menghancurkan hanya 7 suku. Suku-suku yang lain tidak dihancurkan. Tetapi karena ada ketakutan dan juga kegelisahan dari suku-suku lain juga akhirnya terjadi peperangan terhadap orang Israel. Bahkan terjadi saling menguasai dan mereka bekerja sama untuk bisa mendudukkan keturunan Israel dari suku Yehuda misalnya, dari suku Ruben misalnya, dari suku Simeon misalnya, atau dari suku-suku yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menghadirkan keyakinan kepada Tuhan Allah dengan komitmen yang teguh, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan hukum Taurat, dan menjadi garam terang di tengah-tengah bangsa yang berbeda-beda itu. Dalam konteks itu, Yosua sadar betul bahwa peran tugasnya sudah selesai. Sudah tidak lama lagi. Kemungkinan untuk mereka sinkritisme, tidak betul-betul memegang teguh imannya, itu menjadi sebuah kekhawatiran bagi Yosua. Sehingga di akhir kehidupannya, di akhir pelayanannya, Yosua menyampaikan sebuah tantangan. Tapi sekaligus peluang. Tantangannya diminta oleh Yosua kepada orang Israel, pilih beribadah kepada Tuhan, tetap setia, komitmen, atau tidak. Tidak ada satu tempat yang netral. Mau ikut Tuhan terus, atau tidak. Kenyataannya memang nanti setelah Yosua meninggal, 410 tahun masa hakim-hakim itu menjadi perputaran kehidupan orang Israel. Apa itu? 410 tahun hidup benar, lalu menyembah berhala, memberontak kepada Tuhan, bertobat, hidup benar, lalu terus begitu 410 tahun. Itu persis seperti zaman di mana orang Israel ada di tanah Mesir. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, bahwa keturunan mereka akan menikmati kesejahteraan, akan menikmati hidup yang damai, ternyata tidak dapat dicapai dan mereka tidak menikmatinya secara menyeluruh. Bahkan ketika menjadi sebuah kerajaan pun terjadi apa yang diragukan atau ditakutkan, khawatirkan oleh Yosua. Raja-raja, bahkan orang-orang Israel sinkritis, apa itu mencampurkan keimanannya dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan konteks kita? Kalau orang Batak bisa terima Injil, itu anugerah. Melalui Munson Lehmann, kemudian martirnya Munson Lehmann, lalu dilanjutkan dengan Nommensen diutus dari Jerman. Munson Lehmann itu dari Amerika. Nah, ketika Nommensen masuk, gejolak yang sama persis yang dialami Yosua juga. Apakah mau ikut leluhur orang Batak, tetap, atau mengikuti Yesus? Apalagi orang Bataknya masih bercampur nih kepercayaannya. Misalnya satu rumah, opungnya masih menyembah leluhur, masih menyembah sesembahan orang Batak. Sementara anaknya atau cucunya sudah menyembah Tuhan Yesus. Nah, ini berlangsung, terjadi terus. Bahkan dalam konteks sekarang, kita di tengah-tengah orang-orang yang multikultur, ya kan? Multikultur itu yaitu banyak budaya, banyak kepercayaan, banyak keagamaan. Kita tidak lagi seperti orang Israel menghadapi banyak bangsa, banyak kepercayaan, tidak berada di dalam perbudakan seperti Mesir, dan juga tidak berhadapan seperti Nommensen menghadapi orang Batak yang menyembah leluhur. Kita justru berhadapan dengan konteks yang sangat berbeda tantangannya. Tapi
panggilan Tuhan dan pengarahan Tuhan untuk setiap kita sama. Mau ikut Tuhan atau tidak. Nggak ada itu namanya suatu kondisi yang netral. Yosua dengan komitmennya mengatakan, kami seluruhnya, aku dan seisi rumah, beribadah kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya masuk ke tempat kemah suci atau bait Allah, tapi yang dimaksud dengan beribadah kepada Tuhan itu adalah menempatkan diri di hadapan Tuhan sepenuhnya, totalitas, submit to God. Beribadah. Itu penting. Jadi bukan hanya memuji Tuhan dan mendengarkan firman, bukan hanya pergi ke gereja dan mendapatkan surat akte baptis, CD. Lebih daripada itu. Jadi dalam keseharian itu ada suatu perbedaan. Kita di tengah-tengah orang-orang yang beragama lain. Di dunia ini ada berapa agama? Ada 4.000 agama. Di Indonesia yang diakui hanya 6. Tetapi banyak kepercayaan lain. Kepercayaan dan keagamaan lain. Ditambah lagi, kita tidak berhadapan dengan satu bangsa, satu suku. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tidak menghancurkan suku lain atau membenci agama lain, kepercayaan lain, tapi kita menghadirkan shalom dengan tidak menghilangkan atau menghapuskan identitas kita sebagai orang Kristen. Ini memang dimulai dari pribadi. Jadi, seperti Stefan, kemudian Juan, Queen, itu pribadi lepas pribadi, ikut Tuhan atau tidak. Nah, pribadi lepas pribadi itu juga terbentuk di mana? Di dalam keluarga. Maka keluarga menjadi sarana utama di dalam pembentukan iman. Menghadapi realita yang tidak mudah. Selain zaman digital yang begitu menantang, disrupsi atau gangguan karena masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi, itu membuat tantangan tidak mudah. Kamu pilih siapa? Ikut Tuhan atau ikut dunia? Dimulai dari mana? Dari rumah. Maka di rumah itu perlu dilatih untuk dibentuk pikirannya, perilakunya, tindakannya dengan apa? Dengan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya doa makan, doa tidur, atau baca Alkitab saat teduh, tapi kehidupan kesehariannya, beribadah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah beribadah seperti apa yang dimaksud oleh Yosua ini? Tentu di sini berkaitan dengan lifestyle. Lifestyle, gaya hidup yang tidak lagi serupa dengan dunia. Seperti yang Paulus katakan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di mana kita diarahkan, dituntun oleh Tuhan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi terus melakukan pembaharuan dalam hidup. Kalau tidak, kita terjebak dan terjerumus pada kehidupan dunia. Sadar atau tidak, senang atau tidak, suka atau tidak, dunia, orang-orang di sekitar kita yang unbeliever, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kita sembah, Allah Tritunggal, mereka akan menarik kita. Belum lagi di antara kita, di kalangan kita yang mengaku Kristen, ternyata tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Di luar Kristen ada banyak kepercayaan yang berbeda dengan kekristenan. Dan kita dipanggil untuk mau ikut Tuhan terus atau tidak. Ada orang yang berpendapat, jujur, kalau ikut Tuhan susah. Memang susah. Karena secara kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami kesulitan. Bagaimana tidak? Di dunia ditawarkan ini dan itu. Dan ini dan itu membuat kita itu akhirnya apa? Maunya sih kita bisa mulus dan tidak ada masalah. Justru makin kita cinta Tuhan, tantangannya tidak makin gampang. Abraham berani tinggalkan negerinya. Orang Israel dipimpin oleh Roh Tuhan berani meninggalkan Mesir. Yosua dengan kekuatan dari Tuhan berani melawan kehidupan yang tidak menyembah Tuhan.
Nomensen pergi ke Tanah Batak, meninggalkan negerinya dengan kenyamanannya, berani menyatakan berita Injil. Kita sudah belajar banyak dari sejarah, dan kenyataannya kita sering gagal. Kenapa? Pertama, karena kita tidak fokus. Yang kedua, karena kita anggap enteng didikan Tuhan. Yang ketiga, kita maunya instan dengan apa yang kita kerjakan. Semuanya mesti kita lalui. Tahun 2025, kalau saya mau katakan, itu tahun yang banyak berkatnya, tantangannya, bahkan gangguannya. Kenapa banyak berkat? Karena tiap hari kita bisa dicukupi Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan kesulitan bukan makin tambah dikit, tambah banyak. Mengapa menjadi banyak tantangan atau gangguan? Ada saja upaya atau usaha untuk mencegal, menjatuhkan kita. Atau membuat kita nyaman, nggak berjuang lagi. Membuat kita ragu bahwa nantinya kita akan mengalami kesusahan. Itu kita hadapi. Kita banyak menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita duga. Sudah kita rencanakan, bisa gagal tiba-tiba. Tetapi, hal yang menarik, sejak Allah memanggil Abraham, memanggil Israel, memanggil Yosua untuk menjalani kehendaknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham, Ishak, Yakub, tidak pernah meninggalkan Israel, tidak pernah meninggalkan Yosua sekalipun. Kesulitan tidak pernah hilang, bahkan bertambah. Begitu juga Tuhan tidak pernah meninggalkan Nomensen, orang-orang Kristen, sampai saat ini. Tuhan juga tidak meninggalkan kita di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan beserta dengan kita. Mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan berharap apa yang Tuhan akan berikan di depan, itulah awal kita untuk memulai tahun 2026. Sekali lagi, tantangan tidak makin gampang, tidak makin mudah, makin sulit. Cari kerja tidak mudah. Cari relasi lebih lagi. Kalau mau ikut-ikutan yang buruk, cepat sekali terjerumus. Kalau mau senang-senang, banyak yang menawarkan. Tapi kalau mau ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, 2026 itu jauh lebih rumit lagi. Perekonomian kita dalam 2026 belum menuju kepada pencapaian yang diharapkan untuk cukup. Tidak mudah. Sementara kesehatan kita, bagi yang sudah umur, makin menurun. Kebutuhan makin banyak. Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, tantangannya tidak mudah. Kapan diberhentikan? Kapan tidak dipakai lagi? Kapan lulusnya? Kapan selesainya belajar? Nggak mudah. Maka tantangannya, fokusnya adalah masih tetap nggak beribadah kepada Tuhan. Masih nggak berharap hal baik yang Tuhan sediakan untuk kita raih. Atau kita ikut dunia sajalah. Di mana langit dijunjung, di mana kaki dipijak, ikut aja. Tidak demikian orang Kristen. Orang Kristen harus bisa sebagai terang dan garam. Terang dan garam itu bagaimana? Ya bersinar terus. Tidak hanya seperti kembang api yang begitu indah, lalu setelah di langit dipancarkan, indah sekali lalu redup. Tidak juga seperti lilin, karena lilin begitu nyala dalam waktu tertentu habis, redup. Tidak juga seperti listrik, karena begitu pulsanya tidak cukup, langsung bunyi, nit. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana supaya tetap beribadah dengan konsisten dan tetap? Maka tiap hari sate saat teduh. Tiap hari berdoa. Maka saya tidak lelah untuk menyampaikan renungan tiap pagi. Tidak lelah. Walaupun mungkin ada orang yang bilang membosankan atau menjenuhkan. Tidak demikian. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mau beribadah kepada Tuhan? Firman Tuhan menjadi pondasinya.
Mau beribadah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, jangan diri sendiri. Mau berkemenangan dalam beribadah, tetaplah meminta belas kasihan Tuhan. Jangan angku, sombong, dan merasa hebat. Karena berita-berita yang kita lihat sendiri, mendadak saja ada angin kencang, mendadak saja ada tanah longsor. Yang menakutkan apa? Satu kampung bisa tenggelam karena patahan, lenyap. Satu kampung rumahnya, orangnya sekaligus dikebumikan. Nggak ada yang duga. Tiba-tiba kalau kita lihat sekarang di media sosial, meninggal mendadak. Kesulitan, ada kecelakaan. Nah, kita masih ada diberikan belas kasihan Tuhan, bisa dilindungi. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi, mari, seperti yang ditawarkan dan ditantang oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa.